Sejarah dan mitos portal gaib Cikande, Banten. Cikande adalah salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Kecamatan ini dikenal sebagai salah satu sentra industri di Kabupaten Serang yang terbilang besar. Terdapat kawasan industri modern 2000 milik Modern Group yang dibuka pada tahun 1991. Kawasan ini menjadi salah satu tujuan bagi para pencari kerja, baik untuk warga sekitar maupun bagi para perantau dari luar daerah. Namun siapa sangka di balik hiruk-pikuk kawasan yang padat akan industri ini, Cikande menyimpan banyak cerita-cerita pada masa lalu yang berhubungan dengan sejarah, legenda, bahkan mitos yang dipercaya kuat oleh masyarakat sekitar. Melihat dari masa prasejarah, ternyata di sekitaran Cikande menyimpan sebuah kisah dan peninggalan situs purbakala. Sekitar 4 km dari kawasan industri Cikande, terdapat situs purbakala yang bernama Situs Patapan. Diperkirakan situs ini merupakan peninggalan megalitik karena dilihat dari bentuk bangunannya mengingatkan kepada bentuk punden yang lazim dijumpai sebagai peninggalan arsitektur bangunan pemujaan tradisi megalitik. Secara tertulis tidak ada sumber yang menyebut tentang Situs Patapan. Namun dengan daerah lokasi situs berada yaitu Cikande pernah disebut dalam catatan Portugis. Disebutkan oleh Tommy Pires pada kunjungannya di daerah Banten pada tahun 1513 bahwa Cikande merupakan sebuah kota dagang pada masa Hindu di bawah kekuasaan kerajaan Pajajaran. Sedangkan cerita lainnya menyebutkan bahwa situs ini berhubungan dengan penguasa Banten Girang yakni Prabu Pucukumun. Diceritakan bahwa pada masa-masa kejayaannya, Banten Girang sedang gencar-gencarnya dalam hal pembangunan wilayah kekuasaannya. Salah satunya yaitu Situs Patapan. Tempat ini dibangun oleh Prabu Pucukumun yang bertujuan sebagai tempat yang kelak digunakan untuk berkumpulnya para petinggi kerajaan dalam melakukan musyawarah. Beralih ke masa kolonial Belanda, nama Cikande sangat dikenal di kalangan para pejuang dan bahkan oleh pihak Belanda. Pasalnya pada tahun 1829 hingga 1830 telah terjadi semacam pemberontakan besar oleh masyarakat Banten terhadap kepemimpinan kolonial Belanda yang dikenal dengan Perang Cikande. Perang ini merupakan perang yang dipicu oleh keinginan Nyimas Gamparan dan segenap masyarakat Banten untuk melawan sistem tanam paksa yang diterapkan oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch. Selain itu juga pemicu utama dari pemberontakan ini akibat pasca dihapuskannya Kesultanan Banten pada tahun 1813 di era Sultan Muhammad Safiuddin. Akibatnya keluarga Kesultanan Banten melakukan diaspora atau penyebaran ke berbagai wilayah di Indonesia termasuk Nyimas Gamparan. Sekembalinya ke tanah Banten, kemudian Nyimas Gamparan dengan gagah berani memimpin pemberontakan dengan mengumpulkan puluhan pendekar wanita untuk melawan Belanda. Dengan menggunakan taktik perang gerilya untuk menghadapi pasukan Belanda, serangan demi serangan yang dilancarkan oleh Nyimas Gamparan dan puluhan prajurit wanitanya mampu membuat kewalahan pasukan VOC dan banyak mengalami kerugian. Berbagai cara pun dilakukan untuk menumpas pasukan Nyimas Gamparan termasuk menjalankan politik divide et impera. Pihak VOC pun melirik Raden Tumenggung Kartanagara yang menjadi demang di wilayah Jasinga untuk menumpas para milisi yang tergabung di bawah pimpinan Nyimas Gamparan. Dan akhirnya Nyimas Gamparan pun tewas di tangan Sang Demang. Karena keberhasilannya, kemudian Tumenggung Kartanagara dijadikan penguasa di daerah Rangkas Bitung. Berbicara tentang daerah Banten, tak hanya kaya akan cerita-cerita tentang sejarah di masa lalu. Namun banyak juga terdapat mitos-mitos yang dipercaya kuat oleh masyarakat sekitar termasuk di daerah Cikande. Konon diceritakan daerah Cikande merupakan salah satu pintu masuk menuju Kesultanan Banten yang dipercaya dijaga oleh sekumpulan para makhluk gaib tak kasat mata. Letak mistis dari daerah ini dipercaya berada di sekitaran jembatan Cikande.
Konon para penghuni tempat tersebut berasal dari berbagai macam jenis makhluk halus, ada yang dari golongan jin, siluman, bahkan dari golongan para wali karuhun atau sesepuh di daerah Banten. Di sekitaran jembatan Cikande, konon terdapat salah satu kerajaan gaib yang tersebar di wilayah Banten. Dari tempat ini kemudian terhubung ke berbagai tempat keramat yang dihuni para makhluk halus di wilayah Banten, sampai terhubung ke Gunung Pulosari dan Gunung Karang yang berada di Pandeglang, Banten. Seperti di Jalan Karanggetas Cirebon yang konon dipercaya mampu melunturkan semua ilmu kanuragan bagi pemiliknya yang melintasi jalan ini dengan rasa sombong, angkuh, dan takabur, begitu juga bagi jembatan Cikande, Banten. Pasalnya di jembatan Cikande dipercaya juga memiliki kekuatan mistis yang mampu melunturkan, melumpuhkan, bahkan menghilangkan semua ilmu kanuragan pemiliknya jika melintasi jembatan ini dengan niat yang jahat, sombong, angkara murka. Hal ini berlaku bagi yang melintasi dari arah Jawa atau Jakarta maupun bagi yang melintas dari arah Banten. Beberapa orang tua mengatakan setinggi apapun dan sesakti bagaimanapun, jika melintasi jembatan Cikande dengan niat tidak baik, maka jangan harap ilmu kesaktiannya akan berfungsi. Bahkan jauh lebih mengerikan, semua ilmunya akan musnah seketika. Demikian kisah sejarah dan mitos daerah Cikande, Banten, daerah yang padat akan industri namun menyimpan sejarah penting di masa lalu. Mitos-mitos yang melekat dengan daerah ini memberikan pesan akan pentingnya berlaku baik dimanapun kita berada. Karena bagaimanapun kesombongan dan keangkuhan diri hanya akan merugikan diri sendiri dan orang lain.